Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, gimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum ibu mulai, alangkah baiknya kita memulai pelajaran pada siang hari ini dengan baca doa. Oke, Mbak Vina bisa dipimpin doanya? Ibu, teman-teman sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa berkepercayaan dan berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Doa tidak pernah selesai. Oke. Mungkin kalian bisa cek di bawah meja kalian atau di samping kanan kiri kalian kalau ada sampah boleh silakan dibuang terlebih dahulu. Tidak. Gak ada, bersih ya. Bersih. Tapi kan. Oke. Ibu prosesi terlebih dahulu ya. Ini ada yang gak masuk atau masuk semua? Masuk semua. Ibu absen dulu ya. Rafli, Hadir. Mbak Ola, Mas Adono, Rafika, Hadir. Vina, Hadir. Ais, Hadir. Mauda, Amin, Gita, Hadir. Nafisa, Mas Isan. Hadir. Oke, ini masuk semua ya. Semangat pelajaran buat siang hari ini. Semangat. Semangat. Kita semangat. Semangat banget ini, semangat banget. Oke, bentar ya. Ini masuk satunya. Dah. Ya, terima kasih Mama udah. Iya, Paula silakan duduk. Ini saya bangun. Saya bangun. Coba makan aku. Aman. Oke, aman ya, insya Allah ya. Oke, mohon maaf ya anak-anak ada kendala sedikit karena laptopnya udah lama soalnya. Apa Ibu? Nanti gaji beli baru. Hari ini udah tahu belum kita mau belajar apa? Sama tadi pertama. Kalau tak asing ya anak-anak. Oke, kalian tahu nggak sih kenapa orang Indonesia kalau misalkan mau ke luar negeri itu harus menukarkan uangnya terlebih dahulu? Karena biar bisa digunakan uangnya, Bu. Uang kita nggak laku. Uang kita nggak bisa berguna di sana. Iya. Betul sekali, karena valuta asing ini itu buat di transaksi internasional. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yang pertama, murid dapat menjelaskan pengertian valuta asing dan kurs menurut para ahli dan lembaga resmi. Kemudian yang kedua, murid dapat mengidentifikasi valuta asing dalam transaksi internasional. Kemudian yang ketiga, murid dapat menganalisis peran pasar valuta asing dan para pelakunya dalam menentukan nilai tukar. Terus, murid dapat membedakan jenis-jenis kurs serta nilai sistem kurs yang berlaku di suatu negara. Kemudian yang terakhir, murid dapat menghitung kurs beli, kurs jual, dan kurs tengah, apresiasi dan depresiasi menggunakan rumus yang tepat. Oke. Kemudian, apa itu valuta asing? Definisinya, valuta asing merupakan alat pembayaran luar negeri yang digunakan untuk melakukan transaksi internasional, baik dalam bentuk mata uang asing maupun surat berharga lainnya. Dari sini kalian udah paham belum materinya? Intinya, valuta asing merupakan alat pembayaran luar negeri yang digunakan untuk melakukan transaksi internasional. Jadi, dengan valuta asing ini kita tuh bisa bertransaksi internasional
dengan perdagangan yang ada di negara lain. Kemudian ada fungsi valuta asing. Yang pertama, seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, yaitu sebagai alat pembayaran internasional. Yang kedua, sebagai alat untuk menyimpan kekayaan atau store of value. Kemudian yang ketiga, sebagai alat pengendalian ekonomi. Yang keempat, sebagai alat pertukaran antar negara. Yang kelima, sebagai kurs penentu internasional. Kemudian ada pasar valuta asing. Bisa dibaca Mbak Ani? Pengertiannya, pasar valuta asing atau foreign exchange market adalah suatu mekanisme tempat terjadinya transaksi jual beli mata uang asing. Contohnya ada bank devisa, itu mereka menyediakan layanan jual beli mata uang asing dan transfer internasional. Ada broker atau dealer walls, itu bertindak sebagai perantara. Kemudian ada pemerintah dan bank sentral. Pemerintah dan Bank Indonesia itu ikut masuk ke pasar falas untuk menjaga kestabilan kurs rupiah. Dan terakhir ada perusahaan internasional, perusahaan yang melakukan ekspor impor, investasi asing atau pembayaran royalti membutuhkan falas untuk transaksi lintas batas. Ya betul. Jadi pasar valuta asing itu adalah suatu mekanisme tempat terjadinya transaksi jual beli mata uang asing. Kemudian pelakunya itu ada bank devisa, broker, pemerintah, bank sentral, dan perusahaan internasional. Kemudian ada permintaan dan penawaran valuta asing. Permintaan falas itu dapat meningkat ketika yang pertama impor meningkat, masyarakat yang bepergian ke luar negeri, kemudian ada perusahaan yang membayar utang luar negeri. Kemudian penawaran falas itu dapat meningkat itu ketika ekspor naik, pariwisata asing masuk, dan investasi asing meningkat. Nah, kemudian ada nilai tukar kurs. Kurs adalah harga atau nilai suatu mata uang yang ditukar dengan mata uang negara lain. Dengan kata lain, kurs menunjukkan berapa banyak mata uang domestik yang harus dibayar untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Misalnya, kurs 15.500 USD berarti seorang harus memerlukan 15.500 untuk mendapatkan $1 Amerika. Ini misalnya ya, kalian tahu nggak sekarang itu kurs dolar itu berapa? 11.000. 17. Sekarang 16. Betul, mana bisa? Sekarang itu 16.500. Nah, jenis kurs itu ada dua. Yang pertama itu ada kurs jual, yaitu kurs adalah harga yang ditetapkan bank ketika menjual valuta asing kepada nasabah. Yang kedua, kurs beli, yaitu kurs adalah harga yang ditetapkan bank ketika membeli valuta asing ke nasabah. Next, ini ada perhitungan nilai tukar kurs. Yang pertama itu adalah jika menukar nilai rupiah ke falas menggunakan kurs jual, yaitu valuta asing sama dengan yaitu rupiah dibagi kurs jual. Jika menukar falas ke rupiah itu menggunakan kurs beli, yaitu rupiah sama dengan valuta asing dikali kurs beli. Ini ada perhitungan nilai tukar, yaitu contoh soalnya Andi memiliki 100 USD untuk dan kurs beli adalah 13.000 rupiahnya. Di rumusnya itu 100 dikali 13.000 sama dengan 1.300.000. Jadi Andi akan menerima uang itu sebanyak berapa? 1.300.000. Nah, terus Caca memiliki uang 45 juta dan kurs jualnya adalah $15.000. Valuta asingnya sama dengan 45 juta dibagi $15.000 sama dengan $3.000. Kemudian ada contoh soalnya. Contoh soalnya itu bank menetapkan kurs jual. Kurs jual sebanyak 16.200. Cindy ingin membeli 150 USD. Berapa rupiah yang harus dibayar? Ada yang mau maju? Boleh Mbak Ai, silakan. Tulis. Tadi rumusnya gimana? Ya udah ditunggu. Tadi udah ditunggu. 24.30. Iya.
jadi 6. Belinya kan dia paling banyak. Ini yang dulu. Jadi kurs jualnya jualnya 16.200. Terus yang mau dibeli itu 150. ya 150. Jadinya 2.430.000. coba dicek benar nggak? Betul. Jadi 16.200 dikali 150 itu sama dengan 2.430.000. Oke. Ini susah nggak materinya? Enggak. Ini udah. Oke. Masih ada lagi yaitu ini jawabannya ya. Terus ada lagi ini depresiasi dan apresiasi kurs. Ada yang tahu? Depresiasi itu apa? Apresiasi itu apa? Itu penurunan harga nggak sih? Depresiasi, Penyusutan harga. Jadi kalau misalnya apresiasi itu jadi kenaikan. Oke. Betul ya anak-anak. Jadi apresiasi itu kondisi ketika nilai mata uang suatu negara itu meningkat atau lebih tinggi daripada negara yang lainnya. Terus depresiasi itu kebalikannya, yaitu ketika nilai mata uang suatu negara itu lebih rendah daripada negara yang lainnya atau mengalami penurunan, itu namanya depresiasi. Ini juga ada perhitungannya. Nih contoh soalnya, coba mungkin dibaca. Nilai metode selisih nilai tukar atau depresi adalah nilai tukar awal dikurang nilai tukar akhir. Contohnya, jika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari 14.100 menjadi 13.800, maka depresinya adalah 300. Perhitungannya nilai tukar awalnya kan 14.100 terus dikurang sama nilai yang depresi itu 13.800. Terus habis itu dibagi nilai harga nilai tukar awalnya 14.100 dikali 100%, berarti telah terjadi depresi sebesar 2,13%. Oke, jadi itu caranya itu kan jadi benar ya, nilai tukar awal dikurangi nilai tukar akhir dibagi nilai tukar awal dikali dengan 100%. Yang apresiasi juga sama caranya, yaitu nilai tukar akhir dikurangi nilai tukar awal dibagi nilai tukar awal dikali 100%. Seperti ini caranya anak-anak. 14.000. Jadi contoh soal itu kan jika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari 13.800 itu menjadi 14.100, maka apresiasinya itu adalah 300 perak. Ini jadi 14.100 dikurangi 13.800 dibagi 13.800 dikali 100% itu sama dengan 2,17%. Ini ibu punya soal. Bentar. Ada yang mau maju? Coba mungkin langsung aja ya Bu. Boleh. Nah, ini ambil perhatiin ya yang di depan.
yang Bang Dina sampaikan itu kurs USD atau USD 16.200 menjadi 16.750, apa yang terjadi dan berapa persen? Jawabannya itu 16.750 dikurangi 16.200 dibagi 16.200 dikali 100, itu hasilnya 3,39%. Yang terjadi itu apa? Depresiasi. Jadi depresiasi itu mengalami apa? Penyusut. Oke. Sampai sini ada yang belum paham atau ada yang ibu kerjakan? Paham, Bu. Jelaskan. Paham, ada apresiasi, depresiasi. Itu secara itu. Apa coba sebutkan apa aja tadi yang udah ibu ajarkan? Ada penggunaan valuasi, terus depresiasi, apresiasi, cara menghitungnya. Oke, karena udah paham, ibu punya games Iya. berkelompok. Kalian hitung 1 sampai 4. Mulai dari Mas Rafli. 1, 2, 3, 4. Tapi bisa 1, 2, 3, 1, 2. 3. Oh, Udah kita kelompok terlebih dahulu. Kalau yang sama aku kan terus ya. Siap-siap kalah kalau sama Nano. 1. Iya ada yang 2 orang doang masih. Bertiga. ini gitu. Kamu udah bisa ngapak. Bahasa Benen. Bahasa apa itu? Bawa ballpoint masing-masing ya. Dua, Bu. Iya, Cuma 3 kelompok. Nanti dulu, ibu jelaskan terlebih dahulu. Ada paham? Jadi aturan mainnya ini Udah. bisa kalau dengarkan. Ibu di depan ada 3 kertas yang sudah ada kertas masing-masing warna. Nah di dalam masing-masing kertas masing-masing warna ini ada soal. Kalian bisa menulis jawabannya di atas yang kertas warna ini. Paham? Tanya ini kan fotonya. Gimana? Udah nggak apa-apa nyamper. Oh, itu maksudnya kayaknya Satu. baris 2, 2, 2. Iya. Oh gitu aja ya. Ya udahlah. Oh berarti gini aja 1. Nah, iya gitu loh. Iya. Soalnya sama tapi kita mau Oke. Iya. It's okay. Ini Salah. Nanti kelompok jadi Satu, dua. mulai ya. Udah pegang bolpen tadi ini kelompok berapa? Ini buat. Oh ya, jadi Kelompok ini. tadi ibu salah hitung, harusnya itu kelompoknya ada 3 tapi harusnya ibu hitungnya 4. Jadi Jadi satu kelompok itu isinya 4 orang. Oh. Berarti kita masuk kelompok. Aku mau yang nggak ada nanya anak kelompok berapa? Ada aku kelompok 2. Mana sini, mana sebelah sini. Yang lain bisa di sini. Ayo jawab. Itu dong. Berarti poinnya dikurangin. Jangan sampai kamu curang lah. Bulan kamu curang itu. Nggak usah rasa. Yang kosong dong. Ini artinya kalian suruh parboy. Akhirnya kelompok Bisa duduk ke tempat masing-masing, kita menyelesaikan bareng-bareng. Soalnya kamu suka. Itu suruh parboy kalian. Hukuman. Oke, untuk soal yang pertama itu jika kurs USD sama dengan 15.800 rupiah yang harus dibayar untuk membeli 100
USD. Saya Itu bilang ada 1 ngomong juta, dulu. 1.580.000 betul? Mata uang dapat berubah-ubah. Jawabannya karena permintaan dan penawaran di pasar valuta asing itu berubah-ubah. Untuk yang nomor 3 itu ada kurs jual euro sama dengan 17.200. Berapa biaya untuk membeli euro 50? Itu sama dengan 17.200 dikali 50 itu sama dengan 860.000 betul? Betul. Kemudian mengapa kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli? Jawabannya itu karena untuk keuntungan bank. Apakah betul? Betul. Oke. Gimana? Seru nggak tadi permainannya? Seru. Masih punya satu permainan lagi. Itu jualnya jajannya nggak Bu? Iya udah juara yang kelompok 2 juara. Kelompok juara. Kelompok juara. Kelompok 1 disuruh pargoin gitu kan. Gitu. Aku tadinya yang di bawah. Kamu dengerin dulu nggak? Ini namanya games tarik manja. Oh gitu. Manja. Jadi di sini itu ada yang berisi soal dan ada yang kalau beruntung dapat jajan. Oke, saya tahu dari bawah. Saya dari bawah gimana? Berarti dari kan bisa bermain. Buat saya. Mubazir buat saya. Ini nanti untuk nariknya dari atas dan semuanya kebagian untuk narik satu-satu. Ini dari Mbak Ani dulu. Aduh. Semoga dapat soal. Pun jatuh dulu. Saya pegangin gimana? Saya pegangin bentar. Jangan. Tariknya dari atas Mama udah coba ditarik. Jangan tarik kamu. Mau dong mau narik. Coba sampai pindah soal. Baik, saya pegangin sini, Bu. Beli soal. Itu kecil, pegang betul. Coba yang dapat soal dibaca dulu sambil dilihat. Soal. Ya Allah, Iksan soal ya Allah. Ya Allah, Iksan Oh, gitu soal. sih. Ya Allah, Iksan. Yuk yang dapat soal dilihat dulu soalnya di soal itu. Lagi lagi. Buat kamu aja. Coba. Yuk. Ini yang bisa curang. Anak pintar kan dapat soal, Bu. Ya Ya Allah, soal ya Allah, soal. Please, soal. Mana coba? Yang dapat soal bisa dibaca soal terlebih dahulu. Saya. Banin. Betul nggak anak-anak? Siapa lagi yang mau jawab? Mbak Gita. Abis ini mau jawab. Kurs jual GBP-nya itu 19.800, itulah biaya membeli GBP 50. Nah, itu nanti berarti 50 dikali 19.500 berarti 990.000. Coba betul nggak jawabannya? Mbak mau nggak? Mau jawab Saya katanya. jelaskan perbedaan membuatnya rupiah dan memangnya kalau membuat itu tadi apresiasi nilai rupiah itu lebih tinggi dibandingkan mata asing. Kalau melemah itu rupiahnya turun terhadap mata uang yang disebut tadi depresiasi. Gitu. Betul? Betul. Siapa lagi? Mbak Ais? Boleh? Jika kurs USD atau rupiah turun, apa artinya? Rupiah kuat terhadap dolar. Betul
Betul. Siapa lagi tadi yang dapat soal? Siapa lagi yang dapat soal? Bisa. Apa yang dimaksud apresiasi mata uang? Apresiasi adalah menaikkan nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Masih sama. Oke, apa yang dimaksud dengan depresiasi mata uang? Jadi dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap mata uang lain. Salah. Betul. Oke. Karena waktunya udah mau habis ya. Boleh ada yang mau review materi enggak? Tapi Kalau mau udah silakan. Jadi hari ini kita udah belajar mengenai valuta asing ya. Nah itu mulai kita mengerti dari nilai-nilai dolar dan juga rupiah. Ketika nilai rupiah itu lebih tinggi dibandingkan nilai dolar itu dinamakan valuta apresiasi. Tapi ketika nilai dolar lebih tinggi daripada nilai rupiah itu dinamakan depresiasi karena nilai dolar kita jauh lebih rendah. Oke, betul sekali. Berarti nambahin. Cuma rupiah tapi kalau misalnya nilai mata uang dolar itu lebih besar dari negara lain, berarti kita mengalami apresiasi. Itu sebaliknya kalau kita beli kita mengalami depresiasi. Oke, karena berhubung waktunya sudah habis, terus tadi kita udah materi, udah games, udah kuis yang ada di tarik manja itu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkannya? Seru atau tidak? Oke, karena pembelajaran hari ini seru, Ibu punya PR sebelum kalian minggu depan UAS. Karena ini pertemuan terakhir kita. Jadi Ibu mau ngasih PR, itu PR-nya udah Ibu masukin di link Google Classroom. Jadi kalian nanti bisa kerjakan sebelum UAS ya anak-anak. Oke Bu. Ini materi-materi yang sudah kita pelajari selama ini itu pelajari kembali, dimateri lagi agar nilai UASnya itu bagus. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Sebelumnya Pak ada yang ingin ditanyakan? Oke, sebelum Ibu tutup, boleh Ibu minta tolong dibersihkan nggak papan tulisnya? boleh sama yang tiket kaki ibu. Bantunya mana? Saya mah yang penting dolar-dolar Bu. Yang penting mah jualan. Dolar Gitu, bukan gitu. Saya Karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Mohon maaf bila Ibu ada salah kata dalam penyampaian. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.